bersatu padu untuk mengambil Islam sebagai solusi dalam bingkai daulah khilafah Islam. Baik masyarakat Rempang, tunggu kami masyarakat Jawa Barat ada untuk Anda untuk membela daripada terdakwa di tangan kalian semua. Takbir, Allahu Akbar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita saksikan tadi pada video yang telah kita putarkan bahwa itu adalah merupakan bagian dari aksi belah rempang yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat kemarin. Namun kenapa kemudian kita mesti merespon bahwa aksi ini lagi-lagi ditunggangi oleh kelompok-kelompok pengasuh khilafah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Nah, pada video itu jelas kita saksikan bersama bahwa kelompok pengasuh khilafah ini terdiri dari dua bagian besar, yaitu yang pertama adalah HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia, yang dimana sebenarnya kelompok HTI ini telah dibubarkan oleh pemerintah di beberapa tahun yang lalu. Yang kedua adalah kelompok FPI atau Front Pembela Islam yang di bawah naungan imam besar mereka yaitu Habib Rizik Syihab, dan kelompok ini juga telah dibubarkan oleh pemerintah lalu ingin mendirikan negara khilafah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga kalau kita menganalisa dan kita telah bersama bahwa lagi-lagi dua kelompok besar ini antara FPI dan HTI ini yang kemudian sebenarnya mereka adalah penumpang gelap pada aksi belah rempang. Mereka selalu menyuarakan bahwa mereka membela saudara-saudara kita di Rempang sana untuk kemudian tidak direlokasi, dan Rempang Eco City yang ingin dibangun oleh pemerintah lewat investor asing itu kemudian mereka melakukan penolakan dengan mengatasnamakan belah Rempang. Padahal jelas bahwa kita saksikan tujuan mereka adalah bagaimana negara khilafah itu bisa berdiri, karena walaupun kedua lembaga yang mereka naungi ini telah dibubarkan oleh pemerintah, namun benderanya sebagaimana kita saksikan terus berkibar dan mereka terus menyuarakan bagaimana khilafah ini bisa berdiri. Walaupun kemudian sebenarnya kalau kita berbicara tentang negara khilafah di Indonesia ini apakah bisa berdiri atau tidak, itu sebenarnya hal yang tidak masuk akal, dan itu hanya akan menjadi mimpi-mimpi belaka dari kelompok-kelompok masa-masa yang kemudian mengatasnamakan dua kelompok besar ini, yaitu antara HTI dan FPI ini. Nah, siapa kemudian yang akan diuntungkan di balik provokasi dan yang kemudian mengatasnamakan belah rempang ini? Jelas dua kelompok ini, di mana dua kelompok ini yaitu di bawah naungan kelompok Balawi atau para habaib yang kemudian mengendalikan mereka untuk kemudian bagaimana terus memprovokasi rakyat. Ini merupakan bentuk perlawanan mereka lagi-lagi bahwa untuk melawan pemerintahan hari ini, yaitu pemerintahan Pak Jokowi. Namun hal ini walaupun terus dilakukan lagi-lagi tidak mempan, karena kalau kita analisa bahwa yang kemudian pro terhadap khilafah ini hanya sekian persen dari penduduk yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya memang kalau kita berbicara tentang khilafah, ini hal yang sebenarnya tidak masuk akal yang terus disuarakan oleh FPI, HTI dan kelompok-kelompok intoleran ini seperti Hosinuddin, Habib Rizik Syihab, Bahar bin Smith, dan kelompok Balawi dan Rabita Alawiyah yang selalu menyuarakan hal ini. Ini adalah hal-hal yang tidak mungkin sebenarnya, karena ini khilafah ini tidak mungkin bisa berdiri tegak di Indonesia, karena di Indonesia itu cinta dengan kemajemukan, yang dimana Indonesia itu tidak hanya terdiri dari kelompok Islam saja atau Muslim saja, bahkan penduduknya itu ada dari agama lain yang kemudian itu pun diakui oleh negara dan menyatu dalam kebinekaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan itu dijamin oleh Undang-Undang 1945. Makanya memang kalau kita berbicara tentang kelompok khilafah dan HTI, FPI yang kemudian ingin selalu mengatakan bahwa negara ini akan baik kalau khilafah berdiri, itu sebenarnya adalah hal yang tidak masuk akal. Dan ini provokasi-provokasi tentang Rempang ini memang itu awal mula yang kemudian menghembuskan
untuk bagaimana terprovokasi rakyat ini adalah imam besar mereka, yaitu Habib Rizik Syihab, yang mereka di mana Habib Rizik Syihab kemarin ini yang kemudian menyebar hoaks bahwa Ustadz Abdul Somad itu yang katanya mendirikan dapur umum itu kemudian diperiksa oleh polisi, ternyata telah terkonfirmasi bahwa Polda Kepulauan Riau itu tidak pernah memeriksa Ustadz Abdul Somad terkait dengan dapur umum yang didirikan. Jadi ini sebenarnya kita akan mengutuk keras bahwa Husainuddin, Habib Rizik Syihab, Bahar bin Smith, dan yang lain ini yang ada di kelompok-kelompok ini, berhentilah kemudian bagaimana terus-terus berhentilah kemudian memprovokasi masyarakat lewat kasus-kasus seperti ini, apalagi mau menjadi penumpang gelap dan menunggangi kasus rempang ini untuk tujuan-tujuan yang kemudian sebenarnya tidak masuk akal, yaitu negara khilafah yang kalian agung-agungkan, yang kalian dengung-dengungkan. Karena itu hanya akan mimpi belaka dan hanya akan menguras energi dari kalian-kalian semua yang para kadrun-kadrun dari Yaman ini yang selalu ingin mendirikan negara khilafah. Untuk itu, mari terus kita saksikan di channel ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.